Mungkin banyak juga orang yang salah paham bahwa bangsa Rom itu adalah bangsa-bangsa Barat. Bukan itu. Tapi itu menjadi antek-antek Dajjal yang pro dengan Zionis. Sedangkan bangsa Persia, Anda tahu sendiri, bangsa ini yang ada di sana, yang dulu berdiri negara Persia, kerajaan Persia. Namun ternyata dua juga punya agenda masing-masing. Walaupun saat ini perjuangannya membela rakyat Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib. Benarkah nanti yang memerdekakan Palestina itu bukan Hamas? Oleh sebab itu kita tim mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan yang sebenarnya. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah sangat membantu mendukung berkembangnya channel-channel kami. Saya ucapkan lagi banyak beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Tidak usah panjang lebar, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Monggo Pak, mulai proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dibentengi tubuh mediator dari roh dan sukmanya, jasadnya, keluarganya terbentengi semuanya. Tidak ada makhluk Allah yang bisa menyusup ataupun mengerecoki. Jangan nekat menyusup atau mengerecoki atau masih terikat, terpentang, terlempar ke api neraka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, hadirkanlah sosok gaib yang sudah muslim, yang bisa menjelaskan, yang memerdekakan Palestina, yang sebenarnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Saya mohon ya Allah, mohon kita bisa sinkron, energinya menyesuaikan, pita suara terbuka, langsung bisa berkomunikasi dengan manusia, bahasa Indonesia baik dan benar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, ini siapa nggih? Saya adalah pasukan dari Nusantara. Nggih. Panjenengan sosok apa? Saya bangsa roh. Bangsa Yang roh. dulunya adalah pasukan Sambernyawa. Pasukan Sambernyawa. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya sugeng dengan panjenengan berkenan ndak? Tidak usah. Nggih. Terima kasih. Nggih. Gini, Mbah. Kalau boleh tahu panjenengan punya nama tidak? Tidak usah disebut, Bos. Oh, tidak boleh disebut. Ya, sebelum kita lanjut saya cek dulu kebenarannya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jika makhluk ini berbau maka Allah. Pasukan otomatis tangannya terpotong-potong Allah. Ada tugas apa? Nggih, terima kasih Mbah panjenengan sudah berkenan hadir di sini. Ini saya mau bertanya, Mbah. Dengan melihat perjuangan-perjuangan para saudara-saudara kita, khususnya pasukan Hamas yang berjuang di Palestina, Mbah. Benar enggak, Mbah, besok itu yang akan memerdekakan itu bukan dari Hamas? Mohon diceritakan, Mbah. Iya. Perlu diketahui bahwa pasukan Hamas ini adalah sebagai jalan pembuka dimulainya perang besar yang akan terjadi. Kelak yang akan membebaskan Palestina adalah pasukan pemimpin akhir Yaman. Pasukan-pasukan Panji Hitam dari timur. Kelak yang akan memerangi bangsa-bangsa yang zalim. Anda tahu sendiri perkembangan peperangan yang terjadi saat ini. Nggih. Masing-masing sudah menjalin kerjasama dalam pertempuran dua kubu yang sangat besar nanti. Dan para pasukan Hamas ini adalah pasukan pilihan sebagai jalan pembuka untuk menyambut kedatangan pasukan inti Panji Hitam dari timur. Pasukan pilihan yang kelak akan menghadapi bangsa Arab sendiri juga. Beliau akan memenangkannya. Mungkin di dalam nubuah Nabi sudah tertulis bahwa kelak pasukan akhir zaman ini akan bersekutu dengan pasukan Rom dan juga pasukan Persia. Namun
ketika menemui kemenangan, ternyata bangsa-bangsa ini punya agenda sendiri-sendiri, sehingga mereka berkhianat, dan pasukan beliau Imam Al-Mahdi akan mengalahkannya, baik itu dari pasukan Rom maupun pasukan Persia. Semua akan terjadi sesuai dengan nubuat Nabi. Pasukan Panji Hitam lah yang akan membebaskan negeri Palestina. Gini Mbah, saya mohon maaf mau bertanya sedikit Mbah. Iya, silakan. Panji Hitam dari timur itu sebenarnya itu maksudnya apa Mbah? Pasukan-pasukan pilihan yang berasal dari Nusantara ini. Pasukan yang sudah digembleng baik secara fisik maupun rohani untuk melawan pasukan-pasukan Dajjal dan antek-anteknya. Pasukan yang memiliki kekuatan roh, yang digembleng secara syariat dan hakikat, yang bersanad sampai Rasulullah. Dan pasukan Hamas ini adalah pasukan sebagai pembuka jalan untuk menyambut kedatangan pasukan yang sejati, Panji Hitam dari timur. Kan sering saya tuh melihat dari internet itu ada postingan-postingan tuh katanya itu negara Indonesia itu yang dirindukan rakyat Palestina itu apa benar tuh Mbah? Iya, bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang kelak, yang bisa mengemban tugas akhir zaman, yang biasa dikenal pasukan dari timur. Mungkin saat ini banyak orang-orang salah paham bahwa pasukan-pasukan Panji Hitam itu adalah yang dari sana. Orang menyebut pasukan Taliban. Padahal sejatinya bukan itu. Namun semua sebagai pembantu dari penjuru manapun. Tapi yang namanya pasukan inti, pasukan Panji Hitam dari timur, pasukan-pasukan bangsa Nusantara, bahkan juga pasukan-pasukan dari alam gaib, terbanyak juga dari negeri Nusantara ini, baik itu dari golongan roh maupun golongan jin, yang dibantu oleh pasukan-pasukan malaikat dan juga pasukan-pasukan dari langit, bangsa-bangsa yang hidup di langit. Seperti Lah tadi kan panjenengan itu kan menyinggung masalah kaum Rom, kaum Persia. Itu sebenarnya itu kalau zaman sekarang itu kaum Rom, kaum Persia itu negara mana Mbah kalau zaman sekarang ini? Anda tahu sendiri saat ini yang terlibat di sana siapa? Yang membantu negara Palestina saat ini. Dua negara
yang sangat berani membantu bangsa besar yang selama ini menjadi musuh bebuyutannya, negara adik kuasa yang ada di barat sana. Mungkin banyak juga orang yang salah paham bahwa bangsa Rom itu adalah bangsa-bangsa barat. Bukan itu. Sebab itu menjadi antek-antek Dajjal yang pro dengan Zionis. Sedangkan bangsa Persia, Anda tahu sendiri, bangsa ini yang ada di sana, yang dulu berdiri negara Persia, kerajaan Persia. Namun ternyata dua ini juga punya agenda masing-masing. Walaupun saat ini perjuangannya membela rakyat Palestina, tapi suatu saat kelak mereka punya agenda sendiri yang mengklaim bahwa ini adalah perjuangan mereka. Sehingga mereka berkhianat kepada pasukan Imam Al-Mahdi. Maka pasukan Imam Al-Mahdi kelak yang akan menundukkan mereka. Meskipun juga dari kalangan bangsa Muslim sendiri banyak yang menolak dan menentang dan meragukan tentang kepemimpinan beliau. Banyak juga nanti yang akan berkhianat. Jadi ternyata Hamas ini hanya untuk pembukaan menyongsong perang akhir zaman ya Pak. Iya. Ternyata nanti itu yang akan memerdekakan tetap panji-panji hitam yang berasal dari timur itu ya. Iya. Dan perlu diketahui pula bahwa bangsa Palestina, pasukan Hamas, serta pasukan-pasukan yang lainnya, itu juga adalah berasal dari bangsa Nusantara juga. Itu secara jasad atau rohaninya Mbah? Secara jasad, karena dulu beliau Nabi Sulaiman sebelum ditugaskan untuk berdakwah di negeri Palestina, beliau juga membangun peradaban di negeri Nusantara ini. Mungkin suatu saat akan terbuka rahasia-rahasianya, bukti-bukti yang ada tentang peninggalan-peninggalan beliau yang ada di Nusantara ini. Ketika beliau ditugaskan ke sana untuk berdakwah kepada Bani Israel yang sudah mulai melenceng dari ajaran tauhid serta dirusak oleh antek-antek Dajjal, maka beliau ditugaskan ke sana bersama ratusan ribu pasukan dari Nusantara ini. Mereka datang ke sana menjalankan tugas yang dibawa oleh beliau Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya secara batinnya bangsa Palestina punya rasa tali persaudaraan yang kuat dengan bangsa Nusantara. Karena mereka juga satu turunan dulunya yang saat ini bertugas di sana. Pasukan-pasukan pejuang muslimin yang ada di sana. Taktik-taktik perjuangan mereka seperti taktik-taktik pasukan Nusantara zaman dahulu. Dengan taktik gerilya yang tidak bisa dikalahkan.
Tunggu saja. Jika saatnya sudah tiba, kemenangan pasti ada di tangan kaum muslimin di bawah panji beliau, pemimpin akhir Yaman. Saat ini kondisi dunia sudah dalam keadaan yang tidak aman. Peperangan semakin membesar, bahkan akan melibatkan banyak negara. Semuanya tak lepas dari nubuah Nabi. Semuanya pasti terjadi. Itulah proses akhir Yaman yang memang pasti terjadi. Kalau dengan melihat keadaan sekarang itu, saudara-saudara di Palestina gimana ini? Sangat memprihatinkan. Tapi itu adalah bentuk ujian dari saudara-saudara kita. Mungkin jika dilihat dari segi dohir, banyak yang terbunuh, syahid di sana. Banyak anak-anak yang dibantai. Banyak penduduk sipil yang dibunuh. Tapi sejatinya secara hakikat itu adalah jalan pintas menuju kemuliaan. Menuju jalan menuju Allah secara cepat dan efektif. Berarti untuk menuju syahid, meskipun secara dohirnya keadaannya begitu memilukan, itu menjadi ujian saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Namun seperti itulah proses yang harus terjadi, yang sebetulnya di pihak Israel juga banyak yang tewas. Tapi semua ditutupi. Banyak pasukan-pasukan Zionis yang dibantai. Namun berita yang ditulis semua penuh rekayasa dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Seperti itu. Ini kan seperti Amerika itu yang membantu perjuangan di Israel itu ya juga kewalahan toh Mbah menghadapi saudara-saudara kita itu. Iya. Mereka sejatinya juga ketakutan. Dengan keberanian pasukan-pasukan muslim yang tidak punya rasa takut sama sekali. Karena memang itulah yang dicari. Kesyahidan. Berbanding terbalik dengan pasukan-pasukan Zionis yang diliputi rasa ketakutan yang luar biasa. Itu nanti pas waktu panji-panji hitam itu untuk membela saudara-saudara kita dan memerdekakan di Palestina itu Mbah, itu nanti membutuhkan waktu lama enggak ini Mbah? Ditunggu saja. Allah yang Maha Tahu. Ini adalah sudah memasuki zaman sangkakala keempat.
akan terjadi proses-proses yang harus terjadi. Nggih. Kehancuran di mana-mana. Dan dawuh Kanjeng Nabi untuk menuju sangkakala yang terakhir. Nggih. Sangkakala. Namun kali ini kita akan menghadapi sangkakala yang keempat dulu. Sebab peristiwa-peristiwa yang dahulu ibarat sebuah proses. Ada sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga, dan ini menjelang sangkakala keempat. Sebelum terjadi sangkakala yang terakhir. Nanti waktu panji-panji hitam itu membantu di sana itu, nanti Israel itu ya juga ketar-ketir ya Mbah. Iya, mereka akan hancur dimanapun mereka bersembunyi. Kelak pasukan panji hitam akan diberitahu oleh alam sekitarnya. Sebab pasukan panji hitam adalah pasukan yang sudah tergembleng secara jasad maupun rohani. Punya kekuatan dari ilahi yang saat ini sudah digembleng di negeri Nusantara. Terima kasih ya Mbah atas informasinya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur yang lain ya Mbah. Iya. Panjenengan monggo undur diri, lanjutkan tugas Ya, panjenengan. saya akan kembali berjuang sana bersama-sama dengan pasukan yang lain. Mudah-mudahan sedulur-sedulur di Palestina itu diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran dan kemenangan ya Mbah ya. Iya, mohon doanya. Doa dari saudara-saudara kita, terutama dari negeri kita Nusantara ini. Sebab saya dulu juga ada di Nusantara ini dan saat ini bertugas di sana membantu saudara-saudara. Mudah-mudahan amal ibadah panjenengan itu diterima oleh Allah dan diberikan keridhaan oleh Allah Mbah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Sekian pemirsa dialog kita dengan sosok gaib yang mengaku ruh dari Nusantara yang sekarang katanya membantu perjuangan di negara Palestina. Beliau tadi menjelaskan bahwa nanti yang akan memerdekakan Palestina itu bukan Hamas tetapi pasukan panji-panji hitam dari timur. Dan ternyata saudara-saudara kita dari golongan Hamas itu ternyata hanya sebagai pembukaan perperangan untuk kejayaan negara Palestina. Saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sesosok gaib ini tadi. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, wawasan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan tawakal pada Allah. Kami tim mohon undur diri. Jika ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.